Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan memahami yaitu cara menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer scope. Nah, silahkan disimak materi berikut ini. Baiklah, kita akan mempelajari jangka sorong dan mikrometer scope, cara penggunaannya, dan contoh cara penghitungannya. Nah, berikut ini adalah tampilan dari jangka sorong. Ya, di sini sudah diberikan nomor untuk memahami bagian-bagian dari jangka sorong. Nomor 1 ini adalah rahang luar, digunakan untuk mengukur bagian luar benda. Yang nomor 2 adalah rahang dalam, digunakan untuk mengukur bagian dalam benda. Kemudian yang nomor 3 ini pemeriksa kedalaman atau bagian yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda atau suatu lubang. Kemudian yang nomor 4, nah ini adalah skala utama dalam satuan cm. Di sini tertulis 0, mulai 0, kemudian angkanya sampai 17, ini cm. Kemudian yang nomor 5 ini adalah skala utama juga, tapi dalam satuan inci. Kemudian ada skala nonius, ini di nomor 6. Ini ya, skala nonius yang bawah, ini dalam satuan cm. Kemudian yang bagian atas ini juga ada skala nonius dalam satuan inci, yang nomor 7. Terus yang nomor 8 adalah alat menahan atau bisa disebut juga sebagai pengunci yang digunakan untuk menahan pergeseran. Nah, kalau nanti kita akan mengukur suatu benda, nah benda akan kita letakkan pada rahang, bisa pada rahang luar ini, ya, kalau kita mengukur misalnya ketebalan benda. Kemudian kita bisa letakkan di sini kalau kita akan mengukur diameter dalam benda. Kemudian benda kita masukkan ke sini kalau kita mengukur kedalaman benda. Nah, kemudian ini ya, jangka sorong tadi. Nah, kita lihat di sini ada skala utama, kemudian ada skala nonius. Beda skala nonius dengan skala utama adalah 0,1 cm dikurangi 0,09 cm sama dengan 0,01 cm. Nilai ini menyebabkan ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sehingga ketidakpastian dari jangka sorong adalah setengah kali 0,01 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Ini rahang tetap, kemudian yang ini adalah rahang geser. Nah, bagaimana untuk menggunakannya? Kita buka dulu penguncinya, ya, kemudian ini kita geser. Nah, misalnya kita akan mengukur ketebalan dari penghapus, kita letakkan di sini bendanya, kemudian kita kunci kembali. Nah, setelah ini kita bisa membaca hasil pengukuran. Sekarang kita coba pahami contoh soal. Ya, ini adalah jangka sorong yang digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Ya, kita coba lihat tampilan dari hasil pengukurannya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Yang atas ini adalah skala utama, kemudian yang bawah ini adalah skala nonius. Kita lihat untuk cara membacanya. Pada gambar ini, skala utama, ya, untuk membaca berapa nilai angka yang ditunjukkan oleh skala utama, kita bisa melihat skala di sebelah kirinya 0 nonius. Nah, dari gambar bisa kita lihat, ini angka 2, kemudian di sini adalah 2,5, ini 2,6, ini 2,7. Jadi inilah nilai skala utama yang ditunjukkan oleh hasil pengukuran ini. Jadi skala utamanya atau SU di sini 2,70 cm. Ya. Kemudian untuk skala noniusnya, skala nonius ini kita lihat satu skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Ya, jadi kita lihat garis atau skala yang bawah ini pada nonius, kita cari yang berhimpit dengan skala di atasnya.
Nah, ini mulai dari 0, ini tidak berhimpit, 1, 2, 3, 4, 5, ini tidak. Nah, ini kita lihat angka skala ke-6, ya, atau garis ke-6 pada non-use. Ini berhimpit dengan skala utama. Sehingga hasil dari skala non-use-nya adalah garis ke-6. Nah, hasil pengukurannya kita tuliskan SU plus SN dikalikan ketelitian jangka sorong. Ya, SU-nya tadi 2,70 cm, SN-nya skala non-use-nya adalah garis ke-6, jadi kita tuliskan 6, ini plus 6, kali ketelitian jangka sorong tadi adalah 0,01 cm. Sehingga ini 2,70 plus 0,06 cm sama dengan 2,76 cm. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Nah, selanjutnya adalah micrometer scope, ya. Nah, pada micrometer scope ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada rahang tetap, ya. Kemudian ini ada rahang geser yang nanti dia bisa bergeser. Kemudian ini skala utamanya terletak pada selubungnya ini. Ini selubung dalam. Kemudian skala non-use-nya terletak pada selubung luar. Ini ya. Kemudian di sini ada roda bergerigi. Nah, benda kita letakkan di sini ya di antara rahang tetap dengan rahang geser. Nah, kemudian kita perhatikan dulu selubung luar ini ya pada non-use ini memiliki 50 skala. Nah, kalau ini roda bergerigi ini kan bisa kita putar. Ya, bisa kita putar sehingga selubung luarnya nanti akan berputar. Ya, selubung luar memiliki 50 skala. Satu skala pada selubung luar sama dengan jarak maju atau mundur rahang geser sejauh 0,5 mm dibagi dengan 50 sama dengan 0,01 mm. Nilai ini menunjukkan nilai ketelitian micrometer scope. Sehingga ketelitian micrometer scope adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, akhirnya kita dapatkan nilai ketidakpastian dari micrometer scope adalah setengah kali 0,01 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,0005 cm. Baiklah, untuk contoh soal micrometer scope, di sini misalnya kita punya sebuah benda yang akan kita ukur dengan menggunakan micrometer scope. Bendanya kita letakkan di sini. Tampak bahwa ada nilai skala utama dan skala non-use pada selubung luar. Dari gambar akan tampak bahwa skala utama yang ditunjukkan oleh garis yang berdekatan dengan selubung luar adalah tampak. Nah, ini maksudnya ya. Jadi angka skala utama di sini yang berdekatan atau berhimpit dengan selubung luar atau skala non-use di sini. Nah, ini tampak angkanya skala utama yaitu 4,5 mm. Sedangkan untuk skala non-use tampak bahwa selubung luar yang berhimpit dengan garis mendatarnya skala utama ini, ya, kita baca di sini angkanya adalah angka ke-43. Jadi hasil pengukuran benda tersebut dengan micrometer scope adalah skala utama ditambah skala non-use kali ketelitian micrometer scope. Ya. Skala utamanya ini 4,5 mm ditambah ini skala non-use-nya adalah angka ke-43 kali ketelitian micrometer scope tadi adalah 0,01 mm. Nah, sehingga 4,5 mm ditambah 0,43 mm, hasil pengukurannya adalah 4,93 mm. Nah, contoh soal berikutnya. Tebal dua buah plat besi yang diukur bergantian menggunakan micrometer scope, hasilnya masing-masing ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ya. Selisih tebal kedua plat besi adalah titik-titik. Ya, jadi kita lihat ini pengukuran dengan mikrometer yang pertama, ini yang kedua.
ya. Kita coba pembahasannya. Mikrometer skrup untuk gambar yang pertama, ya, kita lihat. Kita menentukan dulu skala utama. Nah, untuk skala utamanya ini, ya. Nah, ini skala utama yang ini yang berdekatan dengan selubung luar. Nah, di sini tampak ini adalah 2,5. Ini 0, ya. Kemudian skala bawah ini nilainya setengah. Ini 1, ini 1,5. Di sini 2, kemudian ini 2,5. Ini skala utama. Kemudian untuk skala non-use-nya, ya, pada selubung luar adalah satu garis yang berhimpit dengan garisnya skala utama itu garis mendatarnya ini. Seret. Nah, di sini ternyata angka ke-34. Sehingga hasilnya 2,5 mm plus 34 kali ketelitiannya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2 mm. Sama dengan 2,5 plus 0,34 mm, yaitu 2,84 mm. Nah, sekarang yang kedua. Nah, sama ya, jadi kita lihat ini skala utamanya. Ya, ini nilainya adalah ini 0, 1, 2, 3, ini adalah 4. Jadi skala utamanya 4 mm. Kemudian skala non-use-nya ini satu garis mendatarnya skala utama, seret. Nah, di sini kita lihat ini adalah menunjukkan angka 42. Karena ini 40, ini 41, kemudian ini 42. Nah, jadi skala non-use-nya adalah 42. Hasil pengukurannya 4 mm plus 42 kali 0,01 mm. Sama dengan 4 plus 0,42 mm. Jadi hasilnya 4,42 mm. Nah, untuk menghitung selisih tebal kedua plat besi tadi, jadi kita bisa menghitung selisih pengukurannya yaitu 4,42 mm dikurangi 2,84 mm. Sama dengan 1,58 mm. Jadi selisih tebal kedua plat besi tersebut adalah 1,58 mm. Hingga jawabannya adalah yang B. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jangan lupa kerjakan soal latihan di rumah dan tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.